Sejarah seringkali mencatat bahwa Amerika Serikat adalah pahlawan yang datang terlambat untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan perang. Namun, jika kita melihat lebih jeli, pada tahun-tahun awal Perang Dunia I, ada pola yang sangat menarik untuk dibedah secara geopolitik. Washington awalnya bersumpah untuk tetap netral dan tidak ikut campur dalam urusan berdarah di daratan Eropa. Namun, netralitas tersebut hanyalah sebuah label di atas kertas. Sementara roda ekonomi mulai bergerak ke arah yang berbeda. Di balik layar, bank-bank besar dan industri manufaktur Amerika mulai melihat peluang emas di tengah kehancuran. Mereka menyadari bahwa perang adalah bisnis yang sangat menguntungkan jika dikelola dengan strategi yang tepat. Industri Amerika Serikat mulai membanjiri pihak sekutu dengan pasokan logistik, makanan, hingga bahan baku industri. Tindakan ini secara teknis membuat Amerika tidak lagi netral, karena mereka hanya mendukung satu sisi kekuatan. Hal ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang sangat besar antara Inggris dan Amerika Serikat. Ketergantungan ini bukan tanpa risiko bagi para pemilik modal di Wall Street. Mereka menyadari bahwa jika Inggris dan Prancis kalah, maka seluruh utang dan investasi Amerika akan hilang tak berbekas. Inilah momen di mana kepentingan nasional mulai berkelindan dengan kepentingan para pemodal besar. Akhirnya, narasi kemanusiaan pun dibangun untuk melegitimasi keterlibatan langsung militer Amerika. Perang yang awalnya jauh di seberang samudera, perlahan-lahan ditarik, mendekat, hingga publik Amerika merasa perlu untuk ikut bertempur. Ini adalah awal dari pola klasik, bagaimana ekonomi menarik politik ke dalam medan perang. Ketika Perang Dunia I berkecamuk, Inggris dan Prancis mulai kehabisan dana untuk membiayai operasi militer mereka. Amerika Serikat muncul sebagai penyelamat dengan memberikan pinjaman masif dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah ini sebenarnya adalah sebuah strategi untuk mengunci posisi Amerika sebagai kreditur utama dunia. Pola ini menciptakan sebuah siklus di mana uang pinjaman tersebut kembali lagi ke Amerika untuk membeli senjata dari industri mereka sendiri. Dengan kata lain, Amerika membiayai perang agar industrinya tetap bekerja 24 jam sehari. Ini adalah bentuk nyata dari ekonomi perang yang sangat efektif meningkatkan PDB negara. Jerman, sebagai pihak lawan, menyadari bahwa pasokan tanpa henti dari Amerika adalah ancaman kematian bagi mereka. Hal ini memaksa Jerman untuk melakukan aksi balasan di lautan dengan kapal selam mereka. Tindakan balasan inilah yang kemudian digunakan Amerika sebagai alasan provokasi untuk masuk ke medan laga secara resmi. Melihat data ini, kita bisa menyimpulkan bahwa keterlibatan Amerika bukan hanya soal moralitas, tapi soal pengamanan aset. Mereka harus memastikan pihak yang berutang kepada mereka memenangkan perang. Tanpa kemenangan sekutu, Amerika akan menghadapi krisis finansial akibat gagal bayar utang perang yang masif. Inilah pola pertama yang berhasil dijalankan Washington untuk mendominasi tatanan dunia. Baru pasca perang, mereka keluar sebagai pemenang dengan infrastruktur dalam negeri yang utuh, sementara pesaing mereka hancur lebur. Strategi ini kemudian disempurnakan lagi ketika dunia bergerak menuju konflik yang lebih besar, yaitu Perang Dunia II bergerak ke dekade berikutnya. Pola yang sama kembali muncul namun dengan eksekusi yang lebih halus dan mematikan. Amerika Serikat kembali menggunakan senjata ekonomi untuk memicu reaksi militer dari lawan-lawannya. Salah satu contoh paling nyata adalah bagaimana mereka memperlakukan Jepang di wilayah Pasifik. Amerika Serikat melakukan embargo minyak total terhadap Jepang, sebuah negara yang sangat bergantung pada pasokan energi luar negeri. Bagi Jepang, ini bukan sekadar tekanan politik, melainkan hukuman mati bagi seluruh peradaban dan militer mereka. Washington sangat sadar bahwa langkah ini akan memaksa Jepang untuk bereaksi secara agresif. Dalam kacamata geopolitik, ini disebut sebagai strategi menyudutkan lawan hingga tidak memiliki pilihan lain selain menyerang atau menyerah total. Jepang, dengan harga diri dan kebutuhan mendesaknya, memilih untuk melakukan serangan pertama di Pearl Harbor. Serangan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk resmi Amerika ke Perang Dunia II.
Banyak analis sejarah meragukan bahwa intelijen Amerika benar-benar terkejut dengan serangan Pearl Harbor. Sebaliknya, ada indikasi bahwa skenario ini adalah bagian dari rencana besar untuk mengubah opini publik Amerika yang awalnya anti-perang. Dengan adanya serangan di tanah sendiri, rakyat Amerika pun bersatu untuk mendukung perang total. Skenario sudut mati ini membuktikan bahwa Amerika tidak perlu menembakkan peluru pertama untuk memicu perang. Mereka cukup menggunakan tuas ekonomi dan embargo untuk memancing lawan melakukan kesalahan fatal. Setelah serangan terjadi, Amerika memiliki legitimasi moral penuh di mata dunia untuk menghancurkan musuh. Sebelum banner-banner mendaratkan tentara di garis depan, Amerika sudah memposisikan diri sebagai gudang senjata demokrasi. Melalui program Lend-Lease, mereka mengirimkan ribuan tank, pesawat, dan logistik ke berbagai negara yang melawan Jerman dan Jepang. Ini kembali menggerakkan roda industri Amerika hingga mencapai puncaknya. Strategi ini sangat cerdas, karena membiarkan bangsa lain bertempur dan berkorban nyawa, sementara Amerika memperkuat otot industrinya. Mereka mendapatkan keuntungan finansial, sekaligus pengaruh politik atas negara-negara yang menerima bantuan tersebut. Secara bertahap, dominasi Amerika mulai terbentuk, bahkan sebelum perang berakhir. Perang Dunia Kedua memberikan peluang bagi Amerika untuk membangun pangkalan militer di seluruh dunia. Dengan dalih menjaga perdamaian dan membantu sekutu, mereka menancapkan pengaruhnya di titik-titik strategis dunia. Ini adalah langkah awal menuju pembangunan hegemoni global yang kita lihat hari ini. Setiap bantuan yang diberikan, Amerika selalu memiliki harga politik yang harus dibayar di masa depan. Negara-negara penerima bantuan menjadi sangat bergantung pada teknologi dan dukungan militer Amerika. Ini menciptakan sebuah tatanan dunia di mana semua jalan diplomasi sioliala harus melewati Washington. Pola ini membuktikan bahwa industri militer bukan hanya soal pertahanan, tapi soal alat kontrol global. Dengan menjadi pemasok senjata utama, Amerika bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sebuah konflik. Dominasi ini terus dipertahankan, bahkan setelah Perang Dunia Kedua, usai dengan menciptakan musuh-musuh baru. Jika kita melihat pola sejarah PDI dan PD2, kita bisa mulai bertanya-tanya, apakah hal yang sama sedang terjadi hari ini? Ketegangan di berbagai belahan dunia seringkali diawali dengan langkah-langkah ekonomi yang serupa, seperti sanksi dan embargo. Apakah dunia sedang diseret kembali ke pola penciptaan musuh? Demi kepentingan industri besar, strategi ekonomi perang terbukti sangat sulit untuk dihentikan, karena sudah menjadi bagian dari struktur kekuasaan global. Kebutuhan akan adanya musuh bersama membuat anggaran militer tetap tinggi, dan industri persenjataan terus berproduksi. Ini adalah kenyataan pahit yang harus dipahami oleh para pengamat geopolitik di seluruh dunia. Bagi Indonesia, memahami pola ini sangatlah krusial untuk menavigasi kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Kita harus jeli melihat mana konflik yang benar-benar murni, dan mana yang merupakan hasil dari provokasi ekonomi kekuatan besar. Jangan sampai kita hanya menjadi bidak catur dalam permainan raksasa yang tidak menguntungkan kita. Prinsip kemandirian yang sering ditekankan, termasuk dalam visi kepemimpinan saat ini, menjadi sangat relevan agar kita tidak terjebak dalam ketergantungan utang senjata. Indonesia harus mampu berdiri kokoh di tengah tarikan kepentingan blok-blok dunia yang saling bersaing. Hanya dengan pemahaman sejarah yang kuat, kita bisa menghindari lubang yang sama di masa depan. Sebagai penutup, sejarah bukan hanya untuk diingat, tapi untuk dijadikan pelajaran, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pola penciptaan musuh dan pemicu perang ekonomi adalah realitas yang akan terus ada. Tugas kita di GeoNusa Journal adalah terus membongkar fakta ini, agar masyarakat semakin cerdas dalam melihat pergerakan